Gimana nih settingnya? Nama gue Henry. Rumah di pakai gimana sih? Alhamdulillah pernah. Awal-awal kalau nggak salah 900.000 doang sih. Kesininya 9 juta. Buat barang. Buat apaan? Ya itu ya buat ngutang juga. Jadi kayak kita bayarnya ntar pas gajian kayak gitu. Ini untuk di masa yang kayak gini, pinjol tuh kan lagi rame banget gitu. Kalau dari gue menurut gue sih pinjol yang dadakan itu mesti mending minjem sama orang atau temen sahabat deh daripada harus ke pinjaman online. Karena pinjaman online belum ada bunganya segala macem. Tapi kalau ke temen paling ya diingetin bulan depan lupa, bulan depan terus gitu-gitu doang sih. Syarat-syaratnya tuh cukup mudah. Kita tuh tinggal foto KTP, terus sama selfie. Oh, gue belum pernah minjem sih. Belum pernah minjem, nggak pernah denger juga sih. Oh iya. Itu belum pernah denger. Tapi temen ada katanya minjem berapa duit, jadinya banyak banget gitu. Saran dari saya sih buat temen mah maksudnya jangan seringan minjem gitulah maksudnya. Sianan dianya juga, maksudnya kebutuhan dia tuh per bulannya sayang-sayang, jadi buat itu doang. Ini pinter nih, siapa nih di sini? Menurut gue itu bagus ya sebenarnya. Kalau dia udah mentalnya kuat sebenarnya bagus. Jadi kalau ditagih dia bodohin amat semua SMS atau tagihan-tagihan itu. Kayak diteror ke orang-orang terdekat, terus sama di telepon terus lah. Sehari itu bisa 20 sampai 25 kali itu ditelepon. Itu satu pinjol ya. Bayangkan kalau 5 pinjol. Kuat banget soalnya rata-rata yang tidak terdaftar di OJK kayaknya nggak bakal nyamperin ke rumah lo deh, cuma ngancem-ngancem via online doang. Oh, enggak sih, cuma biasanya kalau kita istilahnya gagal bayar, diteleponin tuh sama CS-CS-nya mereka. CS-nya galak. Enggak gigit. Laki cewek di SMS-in gimana gitu nggak? Yang neror-neror gitu? Nggak sampai sih, soalnya keburu gua blokir nomornya. Duh, itu sangat nggak bagus sebenarnya. Kayaknya maaf nih mas, maaf banget di generasi yang sekarang ini uang itu kayaknya untuk jadi gaya hidup. Jadi mereka merencanakan apapun gimana pun caranya, make barang-barang yang branded, dari mana duitnya nggak tahu dari mana, yaitu salah satu dari pinjol. Kayaknya itu. Mendingan pesen gue nggak usah pakai pinjam-pinjolan, nggak usah pakai pinjaman online, mendingan nggak usah. Mendingan ya kita tampil apa adanya. Itu cuma buat gengsi-gengsian doang sih kalau kayak pinjaman online gitu aja. Hah? Oh nggak usah kemana-mana, diem aja udah. Hah? Puasa, kita aja sebulan puasa bisa loh. Masa begitu doang? Puasa berapa lama nih banget lu? Insya Allah, yang penting niat nawaitu itu aja. Masalahnya kan puasa kagak makan kagak berbuka puasanya ini. Ya itu mah bismillah aja lah itu. Soalnya gampang banget, tinggal pilih pay letter, terus ya udah pesan beres. Nah itu mungkin yang ya bayarnya ntar mikirnya. Berarti lebih barang ya yang kunci ya daripada uang ya. Karena mudah, karena gue gampang, tinggal pilih pay letter terus pesan. Akhirnya gue jadi apa namanya kebiasaan. Jadi semua barang yang lu beli pakai pay letter. 80% lah. Kalau beli pulpen gue cash. Oke.
tadi lucu-lucu banget tanggapan atau opini dari teman-teman tentang pinjaman online. Tadi ada yang kayaknya kesannya tahu banget nih, tapi katanya itu sih temennya gitu ya. Nah, teman-teman di sini harus tahu bahwa pinjaman online yang ilegal maupun legal itu tetap ya, niat awalnya itu ketika kalian mau ambil pinjaman itu harus tahu bahwa ini harus dibayar loh, bukan sesuatu yang gratis. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa tahu nih, harusnya nih ketika mau ngambil pinjaman online udah tahu proyeksinya bayarnya tuh pakai apa, source income-nya tuh dari mana, pendapatannya ada atau enggak untuk bayar ini. Kalau nggak ada dan teman-teman berarti nggak mampu untuk bayar, ya jangan ambil pinjaman. Tadi ada yang bilang gini, iya sih kalau dulu itu kita kalau butuh apa-apa bisa pinjem sama teman. Palingan kalau misalnya pinjem sama teman ditagih minggu depan, ditagih lagi, bisa lah minggu depan. Nah ini nih mental yang kayak gini nih yang bikin pinjaman online tuh makin marah, karena udah sebel kan temannya minjemin, akhirnya ya dia harus pinjam ke pinjaman online. Jadi dipinjemin teman aja udah ketahuan nih susah bayarnya dan nggak tahu bayarnya pakai apa. Jadi minjem kemanapun, mau pinjem ke teman, mau pinjem ke pinjaman online maupun pay letter atau ke bank, itu harus tahu bahwa ya harus dibayar gitu ya. Dan teman-teman juga harus ngerti bahwa harus tahu dulu nih bahwa pinjaman apapun itu sebenarnya buat apa sih? Ada batas loh dalam cash flow-nya teman-teman, batas cicilan per bulannya. Udah tahu belum kalau dalam satu cash flow pendapatan kalian, batas kalian bisa nyicil adalah hanya 30%, maksimalnya 30% dari gaji. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gajinya let's say 10 juta, berarti maksimal banget teman-teman bisa nyicil itu mau cicilan KPR digabung sama cicilan pinjaman online, pay letter dan lain-lain, itu maksimal 30% dari 10 juta adalah 3 juta gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman dengan tahu resiko dari meminjam apapun pinjamannya akan lebih aware, akan lebih hati-hati, akan lebih ngerti bahwa pengelolaan keuangan adalah satu dasar yang bisa mengontrol teman-teman untuk mulai berhutang. Kalau pengelolaan keuangannya udah bagus, udah punya dana darurat, pasti teman-teman juga akan lebih minim tuh untuk kepikiran kalau ada apa-apa minjem aja deh, karena kan udah punya dana darurat gitu ya. Dari aku itu aja, mudah-mudahan teman-teman bisa bijak dalam berhutang. Kalau belum mulai berhutang, jangan dimulai karena hutang itu enak dan adiktif. Terima kasih.